Halo sahabatku semua, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam damai beserta kita. Dalam video perdana kali ini saya akan membahas tentang kolam tertutup. Apa sih keuntungan kolam tertutup dan apa kerugian kolam tertutup? Sepengetahuan saya, kolam dalam pembenihan lele itu ada dua, yaitu kolam tertutup dan kolam terbuka. Dan untuk sementara ini, dalam pengalaman saya pemijahan lele yang belum lama sih, mungkin baru sekitar 1,5 tahun, saya memakai sistem kolam tertutup. Saya lebih nyaman memakai kolam tertutup. Nah, ini masih persiapan air, dan ini lelenya benihnya sudah saya pindahkan ke belakang. Saya mempunyai dua, yaitu kolam di darat dan kolam di air. Yang di belakang itu ada kolam keramba. Kita lihat dulu kolam saya seperti apa. Ini ya, semuanya saya tutupi dengan asbes, atap asbes. Jadi enggak semuanya ya kita tutup dengan asbes, enggak semuanya. Kita masih tetap memakai asbes yang bening atau asbes yang transparan. Sebenarnya enggak harus dari asbes, juga bisa dari plastik. Biasanya plastik ultraviolet juga enggak apa-apa sih. Yang penting ada celah matahari untuk masuk. Karena larva lele itu juga butuh sinar matahari ya. Tanpa sinar matahari pun perkembangannya juga agak lambat ya. Ini kolam saya ya dulu. Nah, untuk keuntungan dalam kolam tertutup ini, yang jelas kita terhindar dari segala cuaca, baik hujan maupun panas. Itu untuk menjaga suhu air supaya tetap stabil. Jadi kita nggak takut, entah itu di musim penghujan atau di musim kemarau, kita tetap lancar dalam pemijahan lele. Yang pertama, keuntungannya itu tadi, kita terhindar dari segala cuaca. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Pengalaman saya dalam pemijahan lele dalam kolam tertutup ini, saya jarang memakai obat-obat kimia atau obat pabrikan, karena saya merasa lele saya baik-baik saja. Apabila biasanya kalau lele sudah nggak nafsu makan, cuman saya ganti air saja. Cuma saya ganti air separuh, kita tambah air baru. Tapi air baru tidak langsung dari sumur, kita dari tandon. Nah, ini tandon saya kawan. Tandon saya ukuran 10 kali 2. 10 kali 2 saya rasa sudah cukup untuk mengisi kolam sebanyak ini kawan. Kolam saya ada 8 petak, ukurannya sangat kecil-kecil, mungkin 2,5 kali 2 meter. Kita kembali ke permasalahan dalam pemijahan lele. Larva adalah hal yang sangat riskan, terutama larva yang masih berumur antara 0 sampai 2 minggu. Itu sangat riskan dalam pengaruh cuaca. Jadi kalau kita nggak kasih atap kayak gini, menurut saya itu cuaca atau suhu air itu berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin. Sedangkan larva kalau dalam perubahan suhu lebih dari 2 derajat, itu mungkin menurut saya sudah sekarat, sudah nggak tahan. Dan untuk keuntungannya mungkin hanya itu ya kawan. Menurut saya hanya itu, hanya ada dua, yaitu terhindar dari cuaca, dan yang kedua jarang terkena penyakit. Mungkin itu saja keuntungannya. Dan untuk kerugiannya, saya rasa hanya satu kerugiannya menurut pengalaman saya, yaitu perkembangan memang agak sedikit terlambat. Pertumbuhan larva lele sedikit terlambat. Sebenarnya nggak jauh terlambatnya dari
sistem kolam yang terbuka, mungkin hanya sekitar 3-5 hari. Ibaratnya kalau yang sistem kolam terbuka itu sudah panen, kita masih menunggu 3-5 hari. Mungkin itu aja untuk kelemahan dan keuntungan kolam tertutup. Sebenarnya saya juga mempunyai kolam terbuka, tapi tidak banyak, hanya mungkin 3 petak di sana itu kawan. Nah itu di sana itu hanya 3 petak. Itu saya gunakan kalau hanya kepepet saja. Kalau misalnya di kolam saya ini sudah penuh atau terisi semua, baru saya gunakan kolam yang di luar. Itu mungkin untuk sementara video kali ini saya berbagi pengalaman. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin memijahkan lele yang masih pemula seperti saya, sebelum memijahkan harus didesain dulu kolamnya dan sistem apa yang akan dibuat, terbuka atau tertutup. Itu harus pelajari dulu, karena saya sebelum terjun ke pembenihan ini, saya belajar hampir 4 bulan sebelum saya membuat kolam ini. Saya belajar otodidak, saya hanya lewat YouTube. Saya tidak mempunyai guru, dan mungkin saya kurang ilmu atau bertanya-tanya, hanya sharing-sharing lewat di YouTube saja. Itu baik, mungkin itu saja. Untuk kawan-kawan, silahkan belajar untuk memijahan lele seperti saya. Dan untuk kawan-kawan yang mau sharing-sharing dengan saya, belajar bersama, silahkan komentar di bawah. Dan kalau mungkin ada yang mau bertanya lewat WA, silahkan. Nanti saya akan tulis nomor HP saya di deskripsi, dan kemungkinan kalau ada waktu pasti akan saya balas. Mungkin cukup itu saja kawan. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses selalu dari saya.